Arief Puyono secara belak-belakan meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih berhati-hati tahun 2023 mendatang. Pasalnya, Arief menyebut Jokowi akan menghadapi pengkhianatan besar pada tahun tersebut. Hal ini ternyata tidak lepas dari catatan hitam koalisinya yang dipegang Jokowi. Menurut isu-isu dan rumor-rumor, banyak parpol yang tersandra oleh Kang Mas Jokowi. Artinya semua punya dosa sehingga Pak Jokowi selalu dengan enaknya ngomong di mana-mana tentang kriteria presiden, ada yang rambut putih, ada yang sudah punya prestasi, sampai ada relawannya projo ikut-ikutan, kata Arief. Saya setuju Lemdak Office adalah situasi yang dilema bagi Presiden Jokowi, terlebih seandainya nanti yang menang adalah calon yang tidak dia endorse. Karena itu justru lebih baik dia tidak mengendorse siapapun, dia berdiri di tengah, netral, sehingga dia punya martabat untuk ngomong dengan siapapun yang menang. Tapi kalau dia sudah mendukung calon A, tiba-tiba yang menang calon B, maka Presiden tidak akan punya martabat untuk berbicara dengan pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Kali ini kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh Arief Puyono, ya, menarik ini, yaitu soal pengkhianatan dan lain sebagainya. Nanti coba kita bahas lebih jauh ya. Oke, sobat era sekalian, ini soal pengkhianatan ya. Arief Puyono ramal Jokowi bakal dikhianati di tahun 2023. Wajib hati-hati dengan sosok ini ya. Oke, kita lihat ya. Suara.com, Arief Puyono secara belak-belakan meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih berhati-hati tahun 2023 mendatang. Pasalnya, Arief menyebut Jokowi akan menghadapi pengkhianatan besar pada tahun tersebut. Hal ini seperti diungkap Arief di kanal YouTube Total Politik. Tahun 2023 itu adalah tahun pengkhianatan bagi Kang Mas Jokowi, ujar Arief dikutip pada Rabu 28/12/2022. Kenapa tiba-tiba personal sekali ya, menyebut Kang Mas itu seperti ingin mengatakan kedekatan ya. Jadi kalau saya bilang misalnya bilang Mas Jokowi, Kang Mas Jokowi dan lain sebagainya, kurang elok lah. Kalau mau Jokowi aja boleh atau Presiden Jokowi. Menurut Arief, Jokowi saat ini seperti masih di atas angin dengan mengumbar kriteria calon presiden idealnya. Hal ini ternyata tidak lepas dari catatan hitam koalisinya yang dipegang Jokowi. Menurut isu-isu dan rumor-rumor, banyak parpol yang tersandra oleh Kang Mas Jokowi. Artinya semua punya dosa sehingga Pak Jokowi selalu dengan enaknya ngomong di mana-mana tentang kriteria presiden, ada yang rambut putih, ada yang sudah punya prestasi, sampai ada relawannya projo ikut-ikutan, kata Arief. Menurutnya saat ini pemerintah seolah masih satu suara untuk menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan presiden 2024. Tapi nanti di injury time itu terjadilah yang namanya pengkhianatan. Artinya nggak manut lagi sama Pak Jokowi. Apalagi nanti sudah didaftarin ke KPU. Nah sudah nggak pada lagi loyal sama dia, tegas Arief. Aneh ya Arief Puyono ini. Jadi menjegal Anies Baswedan itu adalah loyal kepada Jokowi artinya. Jadi kalau mendukung Anies tidak loyal. How come ya berpikir demikian? Walaupun secara realitas politik begitulah, tetapi secara etika politik nggak etik ngomong begitu ya. Pada tidak etik dan tidak legal harusnya. Pada saat sudah ada capres-capres, disitulah bisa disebut sudah pemerintahan demisioner. Nggak mungkin lagi mereka akan loyal kepada Jokowi dan pilihan Jokowi belum tentu bisa terlaksana, sambungnya. Lah karena itu
nggak usah ikut-ikutan. Tentu ini sejalan dengan teori lame duck alias bebek lumpuh di mana pemerintah petahana tak lagi memiliki kuasa di negaranya. Karena itulah Arief mengingatkan supaya Jokowi lebih waspada kepada beberapa pihak. Jangan mengikuti tokoh-tokoh yang menginginkan dia diperpanjang. Itu mau mengkhianati dia, tutur Arief ya. Orang yang ingin Pak Jokowi lanjut bukan lewat proses pemilu tapi perpanjangan jabatan, ini pengkhianatan terhadap dia. Sama saja mendemoralisasi dia di hadapan rakyat untuk menampar, menabok, menjorokkan dia imbuhnya. Arief juga mengungkap skenario pengkhianatan lain seperti partai yang tiba-tiba berbalik mendukung tokoh yang tidak dikehendaki Jokowi. Bahkan Arief terang-terangan membahas kemungkinan terbentuknya koalisi perubahan pengusung Anies. Menurutnya bisa jadi pemerintah akan berhasil menjegal Partai Keadilan Sejahtera PKS masuk ke koalisi. Nasdem, Demokrat belum cukup nih. Tahu-tahu ada partai koalisi di luar PKS mencukupkan itu. Tapi saya belum bisa lihat siapa, terang Arief. Jadi apa yang ada di otak Arief Puyono ini kelihatan ya. Kalau dia tidak ingin Anies menjadi calon presiden, be gentle dong ya. Namun mantan wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menilai kecil kemungkinan Partai Nasdem akan meninggalkan Anies dan berbalik kembali mendukung pemerintah. Sementara skenario pengkhianatan lain yang bisa terjadi melibatkan internal partainya sendiri yakni PDI Perjuangan. Bisa juga misalnya sudah deal dengan PDI Pak Jokowi mencalonkan Ganjar, tahu-tahu bisa berubah di dalam, kan tergantung penanya Bu Mega. Kalau Bu Mega nanti dituntun sama alam untuk tidak mendukung Ganjar kan bisa sekali tandasnya. Bahkan ditegaskan Arief, bisa jadi tikungan tajam semacam ini terjadi di menit-menit terakhir. Arief lalu mencontohkan hubungan baik PDIP dan Partai Gerindra yang seketika memanas dalam rentang 2 tahun. Ya, sahabat era sekalian, pertama-tama kita harus paham dan tahu itu adalah soal yang terkait dengan isu semacam ini. Ini dari tulisan yang sumbernya dari omongan. Ngomong saya belibetan jadinya ya. Artinya kita harus mendengarkan persis apa yang disampaikan Arief Puyono secara audio ya. Tidak hanya mengandalkan tulisan ini, tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita permasalahkan ya, kita diskusikan. Apa itu? Sebagai contoh misalnya sobat era sekalian, ada kesan ya Arief ini ingin mengatakan bahwa yang namanya loyal kepada Jokowi itu kalau menghadang Anies. Tidak loyal kalau itu mendukung Anies. How come cara berpikirnya begitu ya? Kok bisa istana kemudian menganggap bahwa ada calon yang tidak dikehendaki Jokowi, ada calon yang dikehendaki Jokowi. Walaupun itu benar, tetapi secara politik kan tidak etis. Karena yang namanya menjadi calon itu adalah hak semua warga negara yang memenuhi syarat. Jadi tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh juga dijegal. Kalau kita mau bicara prinsip berdemokrasi, dengan presidensial threshold saja sebenarnya sudah tidak adil karena menjegal calon-calon presiden lainnya. Nah, Anies mengupayakan 20%. Persoalannya kan 20% belum dapat, itu soalnya. Yang baru komit kan baru calon presiden Nasdem, ditahbiskan sebagai calon presiden Nasdem. Tapi Demokrat dan PKS baru angin surga saja. Arief Puyono yakin, ada keyakinan bahwa PKS bisa ditarik untuk tidak mendukung Anies. Tapi dia mengkhawatirkan ada partai yang kemudian datang ke Anies. Ini kan aneh. Anehnya adalah kenapa tiba-tiba orang berpikir bahwa menggagalkan Anies itu adalah bentuk loyalitas kepada Presiden Jokowi. Itu satu hal yang harus kita klarifikasi ya. Hal lainnya menurut saya isu tentang lame duck office itu agak benar ya. Kenapa saya bilang benar? Karena lame duck office itu adalah sebuah situasi yang gak enak, bebek lumpuh. Kita tahu bahwa pemilihan nanti tanggal 14 Februari. Insya Allah pada hari yang sama juga sudah akan diketahui siapa yang akan menjadi pemenang Pilpres. Ya udah ketahuan, apalagi kalau cuma 2 calon. Seandainya cuma 1 putaran, maka pada tanggal hari itu juga itu loyalitas itu sudah akan berubah. Dari dari Jokowi ke pemenang. Tapi kalau seandainya 2 putaran, nah paling tidak masih ada waktu untuk katakanlah Presiden Jokowi masih dipandang karena tuan barunya itu belum jelas siapa. Bisa jadi
kemudian tuan barunya baru ketahuan ketika sudah bulan Mei atau April. Kalau misalnya ditunda 1 bulan, maka bulan Maret sudah ketahuan siapa yang akan menjadi tuan barunya. Jadi sahabat era sekalian, memang ada problem kalau kita bicara lame duck office tersebut, karena pemilihan presiden kita ini terlalu jauh dengan pelantikan. Pelantikan baru Oktober, bayangkan. Kalau seandainya pada tanggal 14 Oktober itu 14 Februari sudah ketahuan siapa yang menjadi presiden, maka akan ada waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan lame duck office. Dan ini menurut saya berbahaya bagi proses bernegara kita. Jadi ke depan ada baiknya kita membuat sistem yang entah bagaimana caranya, intinya adalah tidak boleh terlalu jauh ya antara presiden terpilih dengan katakanlah presiden terpilih dengan pelantikan. Kita lucunya kita selalu memberikan kesempatan untuk menggugat sehingga kesempatan itu selalu dimanfaatkan, padahal kita tahu menggugat presiden itu nggak ada gunanya karena pasti nggak akan dikabulkan. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan sedikit apa yang disampaikan sobat era sekalian ya soal khianat mengkhianati ini. Saya setuju lame duck office adalah situasi yang dilema bagi Presiden Jokowi, terlebih seandainya nanti yang menang adalah calon yang tidak dia endorse. Karena itu justru lebih baik dia tidak mengendorse siapapun, dia berdiri di tengah netral sehingga dia punya martabat untuk ngomong dengan siapapun yang menang. Tapi kalau dia sudah mendukung calon A, tiba-tiba yang menang calon B, maka presiden tidak akan punya martabat untuk berbicara dengan pemenang. Pemenang akan jual mahal karena Presiden Jokowi tidak bertindak netral dalam proses berpemilu atau berpilpresnya. Oke, kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ya. Kemudian selalu setia menonton. Alhamdulillah, salam cadas 0%. Ganjar Pranowo Presiden 2024. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas 0%, akal sehat. Sopo sing nyanati seh yo wis wayahe mudun iki mosok masih mikir kianat. Sangat emosi melihat permainan timnas Indonesia, banyak peluang disia-siakan, blunder, witan, salah passing dan sebenarnya timnas rasa tarkam. Oh ini ada ini ya. Saya nggak tahu ya. Wajib ganti presiden. Salam cadas selalu. Saya pro pemerintah. Oke. Bukan dikhianati tapi memang harus ditinggalkan. Anies calon presiden 2024 ya. Ini mohon maaf saya tidak akan membacakan orang yang menghina. Ngapain dibacakan ya. Jadi kalau orang yang berargumentasi saya bacakan, tapi menghina nggak boleh ya. 2024 semoga nggak akan terbelah dua, insya Allah ya. Mantap Pak Anies RI 2024. Saya pro pemerintahan Jokowi. Indonesia 2024 harus hebat. Masih tetap Prabowo Presiden. Waalaikumsalam Bung RH, sehat-sehat selalu ya. Semoga Bung RH selalu dalam penjagaan Allah, tetap 0%. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Lah orangnya promosi gitu pilih rambut putih sebab buat mikir, kalau rambut hitam buat suka-suka. Sebab tidak buat mikir kayak rambut PDIP is the best. Kemudian salam 2024 Anies Presiden RI. Semoga Allah menghancurkan yang menzolimi rakyat. Baguslah lame duck ya. Kemudian semoga masyarakat Indonesia makin cerdas dalam memilih calon presiden tahun 2024. Basi. Oke, nggak usah pakai yang Dari dulu Jokowi hanya dijadikan alat, kalau udah nggak dibutuhkan mungkin akan disingkirkan. Semoga sukses semuanya dan sehat selalu. Kalau kalah menang itu biasa, jangan ada dendam dan fitnah-fitnahan ya. Yang penting menangnya fair ya, jujur dan adil.
Semoga tahun 2024 Anies tampil sebagai pemimpin dan memperbaiki segala kerusakan dan kebocoran uang dan utang negara yang menggundung yang salah kelola oleh seorang Jokowi, pemimpin yang tidak becus ya. Ini pendapat ya. Hukum karma pasti berlaku, sering mengkhianati rakyat, jangan heran suatu saat dikhianati. Yang jahat akan disibukkan dengan yang jahat. Semua bisa selesai jika Allah mengutus Pak Anies jadi presiden ya. Ya itu pendapat ya, tapi kita tidak boleh menyandarkan semuanya kepada satu orang. Kita harus membangun dan membentuk sistem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga pemilu 2024 terpilih pemimpin yang amanah dan istiqomah, jujur dan adil dalam setiap tugas yang dijalankan oleh mereka. Semoga sehat selalu Bung RH dan keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bang Refli Harun, kalau pemilu 2 putaran itu berapa hari jedanya setelah pemilu pertama dan apakah KPU minta dana lagi? KPU minta dana lagi karena untuk putaran kedua pasti perlu dana. Jedanya saya lupa ingat jedanya kapan ya, tapi kalau tidak salah pada tahun 2004 ya, ketika presiden itu 2 putaran. Itu yang pertama itu kalau tidak salah bulan Juni atau Juli, lalu kemudian pemilihan lagi bulan Agustus atau September. Jadi kira-kira jedanya 1 bulan sampai 2 bulan ya sobat era sekalian. Oke, tahun 2024 harus ganti presiden, ganti perubahan, era Jokowi bobrok, rakyatnya gagal pimpin negara. Anies presiden yang lain minggir. Kira-kira Bung Era calon presiden berapa ya? Ya saya berharap ada 3 sampai 4 calon ya. Kalau dilihat aura Pak Refli nampaknya mulai ada sedikit titik terang soal masa depan. Satu persatu mulai balik kanan, dukung 0%. Allahu Akbar, mudah-mudahan ya. Moga saja pemilu bisa 1 putaran saja ya Bang RH ya. Jangan dipaksakan juga 1 putaran. Yang paling penting adalah calonnya tidak boleh dipaksa jadi 2 saja. Menurut saya PDIP akan mendukung Bapak Anies Baswedan. I don't know exactly, mungkin era Jokowi cukup sampai di sini ya. Oke, sahabat era sekalian, itu saja, silakan disimak selanjutnya. Sekali lagi isunya adalah rentang antara presiden terpilih. Jadi sebagai closing statement ya. Ya, 1, memang ada masalah dengan rentang pemilihan, yaitu dari Februari ke pelantikan Oktober. Tapi persoalannya sekali lagi ada kemungkinan putaran kedua, ada kemungkinan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang harus diselesaikan sehingga butuh waktu. Terutama waktu untuk bukan hanya pemilihan presiden tapi pemilihan legislatif. Maka rentang itu 8 bulan itu dianggap cukup. Yang kedua ada isu lame duck office, yaitu di mana presiden seperti bebek lumpuh tidak lagi diperhatikan, tidak lagi ditaati, bahkan dikhianati. Nah yang ketiga, ya sebaiknya memang Presiden Jokowi netral, berdiri di tengah agar siapapun yang terpilih tidak memunculkan atau menimbulkan dendam yang akan membuat transisi pemerintahan itu berjalan tidak mulus. Jadi be netral Pak Jokowi, itu jelas lebih baik. Ya, jangan lupa tetap subscribe Keren Cadas, mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai 2.500.000 sebagai kado akhir tahun. Sekarang masih butuh waktu 4.500 lagi subscribers baru untuk mencapai 2,5 juta. Dan jangan lupa produk-produk Keren Cadas ya, termasuk hoodie yang saya kenakan ini. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.